Saya begini, bangsa Indonesia itu kan bangsa yang religius, ya, bangsa yang percaya kepada keesaan Tuhan, bangsa yang sangat percaya kepada kekuatan di luar kekuatan manusia. Berasal dari situlah maka kita sebetulnya sebagai bangsa yang hidup di Nusantara ini harus selalu mengetahui ada batas-batas manusia. Batas-batas itu apa? Tidak semuanya harus menjadi punya kita dan selamanya menjadi milik kita. Baik itu harta, jabatan, maupun kekuasaan harus ada batasnya. Dan kita harus bisa menerima pada satu titik itu kita harus memberikan kesempatan kepada yang lebih muda, memberi kesempatan kepada orang yang lebih mampu, jangan merasa diri kita mampu. Saya orang Jawa, saya mempunyai pendapat begini, insya Allah rumongso. Kalau tidak merasa bisa, ya kita nggak usah pengen apa-apa. Tapi kalau kita merasa orang yang ada yang hebat, ada orang yang mampu, ada orang yang berkompeten, maka orang seperti inilah harus kita beri kesempatan untuk bisa memimpin pada tingkatan apapun dalam rangka bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jangan sok bahwa kita itu bisa memiliki semuanya, memiliki segalanya. Oleh karena itu jangan selalu menganggap diri kita lebih daripada yang lain. Kita harus mempunyai toleransi yang tinggi kepada semua saja. Baik toleransi kepada dalam bidang agama dan keyakinan, toleransi kepada rakyat kecil, dan kita harus selalu memikirkan rakyat kecil. Itulah yang mestinya harus diemban oleh para pemimpin publik di Indonesia ini. Ya. Pak Agis nih sebagai penggantinya Prof di sini, melihatnya penetapan ini terlalu terburu-buru atau? Saya kalau itu tidak bisa berkomentar, tapi saya melihat begini. Mahkamah Konstitusi itu sudah punya sistem yang mantap. Sistem itu adalah sistem yang sangat terbuka, transparan, dan akuntabel. Kalau ada seorang hakim masuk menggantikan hakim yang lain, saya kira tidak bisa mengubah sistem yang sudah baik yang ada di Mahkamah Konstitusi. Dan malah orang yang berasal dari luar, yang kemudian masuk di dalam Mahkamah Konstitusi, dia akan terbawa pada sistem apa yang sudah dibangun oleh Mahkamah Konstitusi. Karena sistem yang dibangun oleh Mahkamah Konstitusi adalah sistem yang sangat transparan, akuntabel, dan bersifat kolektif kolegial. Kita tidak bisa menentukan sendiri-sendiri dan tidak sendiri-sendiri. Kita diikat oleh kesatuan kode etik, kesatuan moral, kesatuan hukum, dan harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kita tidak bisa seenaknya. Kita harus ingat selalu bahwa keberadaan kita berhukum itu harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Saya melihat begini, di Indonesia itu konsepsinya, idealitasnya sudah sangat bagus, membuat hukum ada irah-irahnya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan menegakkan hukum. Semua lembaga peradilan di Indonesia itu juga keadilan berdasarkan keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita semuanya tidak sekuler, tapi harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Oleh karena itu, saya merasa dalam rangka menjalankan tugas kewenangan menjaga konstitusi, menjaga ideologi negara, harus disinari oleh sinar ketuhanan yang Maha Esa itu. Apa yang paling Bapak ingat sampai sekarang? Ada dinamika yang luar biasa selama saya di Mahkamah Konstitusi. Mulai dinamika ada yang sampai terjerat hukum karena pelanggaran yang berhubungan dengan kasus tindak pidana, ada pelanggaran etik, dan kemudian ada pelanggaran terhadap konstitusi. Dan itu semua menjadikan dinamika di Mahkamah Konstitusi sungguh luar biasa. Saya paling merasa
tidak bisa melakukan tugas mengawal Mahkamah Konstitusi dengan baik pada waktu rapat-rapat urusan hakim yang memutus perkara 90. Itu yang menjadikan saya merasa saya tidak bisa mampu untuk menahan terjadinya konflik-konflik karena perkara 90. Saya merasa perkara 90 lah inilah yang menjadi titik awal Indonesia tidak baik-baik saja. Ada lagi? Prof, ada pesan untuk Pak Adis Kadir? Saya kira Pak Adis Kadir seorang politikus yang ulung, seorang yang sudah mempunyai kompetensi. Tinggal sekarang Pak Adis berpindah fungsi. Kalau di sana adalah pembuat undang-undang yang mengakomodasikan seluruh kepentingan-kepentingan masyarakat dan kepentingan-kepentingan berbagai golongan. Kalau sekarang sudah di Mahkamah Konstitusi, tugasnya berbeda, menjaga konstitusi, menjaga ideologi negara. Sehingga kalau ada pembuatan hukum undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, bertentangan dengan ideologi negara, maka disitulah letak bagaimana kita harus berpijak. Karena pijakannya adalah lain. Kalau di lembaga pembentuk undang-undang mengakomodasikan seluruh kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat, tapi kalau hakim konstitusi menjaga jangan sampai pembuatan undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi atau bertentangan dengan ideologi negara. Jadi ada posisinya sudah harus berubah. Tapi dengan dasar kompetensi dan pengalaman selama ini, saya kira itu bisa kita harapkan dengan baik. Salah satunya akan merasa sedih kalau MK teraniaya tidak bisa menjaga konstitusi. Kalau Prof sendiri melihatnya tantangan MK ke depannya itu? Begini, MK Indonesia berdasarkan pengalaman saya punya pengalaman membawa Mahkamah Konstitusi di tingkat Asia dan di tingkat dunia. Saya merasa begini, apa yang harus dijaga oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia itu berbeda dengan Mahkamah Konstitusi di negara-negara lain. Di negara-negara lain, Mahkamah Konstitusinya menjaga konstitusi yang tidak mengatur di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya, negara-negara barat, Mahkamah Konstitusinya itu hanya menjaga konstitusinya yang hanya mengatur masalah politik, mengatur masalah kelembagaan negara, dan mengatur masalah HAM. Sedangkan konstitusi di negara-negara sosialis itu hanya mengatur itu tadi ditambah masalah perekonomian. Sehingga Mahkamah Konstitusi negara itu ya yang dijaga Mahkamah konstitusinya hanya sebatas itu. Sedangkan di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu mengatur seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu yang diatur itu mulai dari masalah politik, masalah ekonomi, masalah sosial, budaya, agama, bahkan masalah perkawinan pun diatur di dalam konstitusi. Oleh karena itu yang harus ditegakkan ini lebih luas daripada apa yang harus menjadi tugas tanggung jawab Mahkamah Konstitusi di negara-negara barat maupun di negara-negara sosialis. Oleh karena itu saya pada waktu menjadi ketua Mahkamah Konstitusi membangun supporting system yang handal supaya para staf itu menguasai berbagai lapangan bidang keilmuan, hukum, supaya mampu menjadi supporting system yang bisa membantu kita. Karena saya pada awalnya itu saya berasal dari hukum tata negara. Saya nggak tahu persis masalah zakat, masalah haji dan sebagainya. Tapi karena yang diuji termasuk masalah undang-undang zakat, undang-undang haji, undang-undang perkawinan, mau tidak mau kita harus belajar dan dibantu oleh teman-teman supporting system yang ada di peneliti di MK maupun di panitera pengganti MK yang harus tahu persis hal-hal semacam itu sehingga bisa mensupport kita. Karena kalau negara lain misalnya Mahkamah Konstitusi di negara barat nggak ngurusi itu masalah pengujian undang-undang yang berhubungan dengan agama, berhubungan dengan zakat dan sebagainya. Kalau di Indonesia semua aspek kehidupan
itu karena diatur di dalam konstitusi. Nah, itulah yang harus ditegakkan di Indonesia. Jadi lebih lengkap, lebih komplit, dan kita sebagai hakim konstitusi harus lebih bijak karena apa? Negara kita bukan negara sekuler tapi negara yang religius sesuai dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Gitu. Gimana? Oh iya, syarat hakim konstitusi yang pertama punya integritas. Yang kedua, dia punya kapabilitas. Yang ketiga, punya keberanian. Karena kita tahu bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga politik. Peradilan politik, Constitutional Court itu lembaga peradilan politik. Di satu sisi kita menegakkan hukum, undang-undang, konstitusi, di satu sisi yang lain berkaitan dengan masalah-masalah politik. Sehingga benturan antara hukum dan politik itu sangat mewarnai pada waktu kita memutuskan perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi. Gitu. Ya, cukup? Cukup ya? Terima kasih ya. Ya, sukses semua ya. Saya berdoa untuk Indonesia yang lebih baik. Ya. Ya. Tolong dikabarkan hal-hal yang menuju ke Indonesia yang ke arah yang lebih baik. Ya. Kita berdoa bersama untuk anak cucu kita supaya negara ini bisa lebih baik, dan saya yakin di abad ke-21 Indonesia akan lebih jaya dibanding sebelumnya. Saya baru saja mengunjungi Mesir yang terakhir, saya ditugaskan ke Mesir. Sebelumnya saya mengikuti Kongres MK sedunia. Di banyak negara, itu kedudukan Mahkamah Konstitusi itu untuk bisa independen betul itu susah sekali. Karena terumbang-ambing antara kekuasaan dan hukum. Nah, itu membutuhkan support adik-adik, teman-teman sekalian yang berasal dari mass media. Kalau ada kekuasaan-kekuasaan yang ingin menggoyahkan independensi Mahkamah Konstitusi, tolong bisa diberitakan sebaik-baiknya supaya mendapatkan masukan diskusi dari para pakar yang bisa menjaga independensi Mahkamah Konstitusi. Makanya tadi saya katakan, saya sangat bersedih kalau Mahkamah Konstitusi ini teraniaya karena tekanan-tekanan bidang politik yang luar biasa terhadap hukum penyelenggaraan konstitusi di Indonesia. Gitu ya. Terima kasih. Mohon doa restunya.